Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sallam wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma ba'd. Kita kemarin terakhir kita membahas tentang masih kitab Al-Mustasfa fi Sunan Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Terakhir tentang kitabun nikah. Sudah kita bahas tentang targhib menikah, tentang dorongan untuk menikah dan menyebut beberapa perkara yang menjadi sebab wanita itu dipilih atau menjadi sebab untuk pernikahan. Jadi untuk dinikahi, yaitu kecantikannya, hartanya, keturunannya, akhlak atau agamanya. Tapi Rasulullah SAW fatfad bidatid din taribat yadak. Maka carilah yang zatid din, yang memiliki agama, maka akan beruntung. Maja'a fi nikahi din. Ini bab berikutnya, apa yang datang tentang menikahi orang yang memiliki agama wal khuluqil hasan, dan orang yang memiliki akhlak yang baik. Wa illam yakun nasiban, meskipun tidak berketurunan yang baik. Meskipun tidak berketurunan yang baik, maksudnya meskipun tidak memiliki nasab yang baik, tapi dia memiliki akhlak yang baik. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, "Idza qadaba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju." Rasul berpesan, apabila khutbah ilaikum, meminang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, takun fitnatun fil ardi, maka akan ada apa fitnah, kerusakan di muka bumi, wa fasadun arid, dan kerusakan yang lebar, yang besar. Bil bab, dan bab ini ada riwayat dari Abi Hatim Al-Muzani dan juga dari Aisyah radhiyallahu anha majma'in wa nabiyyin amin. Kemudian saya baca dulu, nanti saya akan berhenti sedikit tentang makna hadis ini dan juga fenomena yang ada sekarang. Anak Abi Hatim Al-Muzani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu khuluquhu." Apabila datang kepada kalian, kata Rasulullah SAW, orang yang tardawna, yang kalian ridhoi, dinahu, akan agamanya man, wa khuluquhu, dan akhlaknya man tadi, fa'ankihuhu, maka nikahkanlah oleh kalian hu, akan man tadi. Illa taf'alu, jika kalian tidak melakukan, takun, maka akan ada apa fitnatun, fitnah, kerusakan bil ardi, di muka bumi, fasadun, sama fasad, itu kesih kerusakan. Qalu ya Rasulullah, mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, wa in kana fihi, wa in kana fihi, jika ada padanya hal itu, dibilang bahwa idza ja'akum man tardawna dinahu fa'tihu, atau meskipun ada sesuatu padanya yang lain, maksudnya dia cuma akhlak atau agamanya saja, ya, meskipun bukan, ya. Jadi jika ada agama dan akhlaknya, berarti tidak, meskipun dia bukan dari keturunan ningrat dan sebagainya, atau ya, mereka Nabi qala idza ja'akum man tardawna dinahu, apabila datang kepada kalian dan orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, fa'ankihu, maka nikahkanlah dia. Talata marat, Rasul ulang itu 3 kali. Haditsun hasanun sahih, ini hadis hasan sahih. Dan Abu Hatim Al-Muzani lahu suhbatun, dia memiliki persahabatan dengan Rasulullah, ini dia seorang sahabat Rasul. Walau nanti pula Nabi SAW lagi, dan kami tidak mengetahui bagi Abu Hatim ini dari Nabi periwayatan selain hadis ini. Selain hadis ini tidak pernah saya dengar Abu Hatim ini meriwayatkan hadis. An Aisyah radhiyallahu anha Abu Hudzaifah bin Utbah bin Rabi'ah bin Abdi Syams, maka Nabi Masyaidah Badran ma'an Nabi SAW, dan termasuk Abu Hudzaifah ini termasuk orang yang menyaksikan perang Badar bersama Rasulullah SAW. Tabanna Salimah, Abu Hudzaifah ini
mengangkat anak akan seorang sahabat bernama Salim. Kama tabanna Nabi, sebagaimana Nabi SAW pernah mengangkat anak, yaitu Zaidan. Sehingga dipanggil Zaid bin Muhammad, padahal Zaid bin Harithah. Karena diangkat anak oleh Nabi, dipanggillah Zaid bin Muhammad. Kemudian turun ayat itu, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum, tidaklah Muhammad itu ayah dari seorang anak dari kalian. Jadi jangan kalian panggil Zaid bin Muhammad, panggil Zaid bin Harithah. Wangkahu binta akhi. Lalu Abu Hudzaifah ini menikahkan si anak angkatnya Salim dengan putri saudaranya, dengan keponakannya, Hindun bintil Walid bin Utbah bin Rabi'ah. Wa maula limra'atin al-Ansar. Sedangkan dia, ya, si Salim ini adalah seorang maula, bekas budak dari seorang perempuan dari orang Ansar. Dia angkat anak bekas budak, diangkat anak oleh Salim, oleh Abu Hudzaifah. Dinikahkan sama keponakannya sendiri. Padahal dia ini bintul Walid bin Utbah ini itu dari Quraisy, dari wanita keluarga terpandang di Quraisy. Ya, dinikahkan sama anak angkatnya sendiri yang notabene dia bekas budak daripada seorang perempuan dari Ansar. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Abu Hindin hajaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hindin itu pernah hajamah, mencantuk bekam kepada Nabi SAW fil yafuh, di ubun-ubun beliau. Maka Nabi SAW, maka Nabi bersabda, ya Bani Bayadah, wahai Bani Bayadah, angkihu Abu Hindin, nikahkan oleh kalian Abu Hindin ini. Kasihan dia jomblo. Orang tidak ada yang mau karena dia miskin. Maka Rasul memberi syafaat kepada Bani Bayadah. Bani Bayadah ini kau nikahkan siapa? Abu Hindin ini. Abu Hindin. Wa angkihu ilaih, dan nikahkanlah kepadanya. Ya, perempuan itu qala in kana wa in kana fi syai'in mimma tadawuna bi khairan wal ijamah. Lalu Rasul juga bersabda, apabila ada dalam sesuatu dari apa-apa yang kalian tadawuna, yang kalian saling berobat dengannya dengan itu khairun, ada apa kebaikan, fal hijamah, maka itu adalah hijamah, bekam untuk candu. Kalaupun ada kebaikan pada sesuatu yang kalian biasa berobat dengannya, maka kebaikan itu ada pada hijamah. Merujuk ke hadis tadi, sekedar kita komentar di hadis ini. Jadi kalau kamu datang kepada kalian, tak man tarduna dinahu, khotaba ilaikum, atau ja'akum man tarduna dinahu, datang kepada kalian orang yang kalian ridhoi agamanya dan akhlaknya, nikahkanlah dia. Jika kamu tidak nikahkan, ya, maksudnya kalau datang pokoknya agamanya baik, akhlaknya baik, tidak usah lihat ini rodanya kendaraannya berapa. Ya, maka nikahkan. Itu pesan Rasulullah. Pokoknya agama sama akhlaknya, maka nikahkan. Ya. Jika tidak kau lakukan, akan terjadi kerusakan. Maksudnya apa? Kalau orang itu sudah mempersulit pintu pernikahan, yang terbuka adalah pintu perzinahan. Na'udzubillah. Karena yang halal dipersulit. Gedung, sedung, bedung. Ya. Dulu saya sering mengutip ini dan berkali-kali saya kutip, karena itu yang kelihatan di Surabaya dulu. Puluhan tahun yang lalu saya dapat cerita dari orang tua sana. Itu nikah di sana, khususnya Al-Arab ya, khususnya Arab ketika itu di sana. Itu gampang. Pokoknya kasih uang kopi ke penghulunya. Penghulunya waktu itu Habib Ahmad bin Khalid Al-Hamid. Beliau dihargai oleh pemerintah. Karena memang semenjak zaman Belanda, Habib Ahmad bin Khalid ini sudah jadi penghulu di situ. Sehingga setelah merdeka Indonesia, maka Habib Ahmad bin Khalid ini tetap dijadikan penghulu. Sampai wafatnya Habib Ahmad bin Khalid. Jadi orang-orang tua dulu, atas sayyid atau non sayyid, pokoknya orang Arab di sana itu kebanyakan yang tua-tua dulu tuh buku nikahnya itu disimpan di rumahnya Habib Ahmad bin Khalid. Zaman itu nikahnya itu tadi ngasih uang kopi sama kodi. Kodi itu hakimnya ini Habib Ahmad bin Khalid Al-Hamid. Ngasih uang kopi.
Yang datang di keluarga perempuan, keluarga laki, sudah nikah di situ kan. Jadi bikinkan kopi sama Ahmad bin Khalid. Kalau ada sedikit uang lebih kasih uang kue, ada kopi, ada jajan. Udah jadi akan nikah. Tidak ada gedung. Tidak ada. Ini kan tradisi yang buat sulit tadi. Asal kamu memang punya duit, dikumpulkan nanti buat kehidupan setelahnya. Bukan malah sekedar berhamba-hamba habisnya begitu selesai habis. Kenapa? Ya, tuntutan masyarakat. Hah? Oh iya, memang Rasulullah kan bilang a'linun nikah, umumkan oleh kalian pernikahan. Makanya kalau menurut mazhab Maliki, hatta cuma 1-2 saksi itu tidak cukup. Menurut mazhab Maliki harus disiarkan. Tapi Syafi'i tidak, pokoknya ada memenuhi syarat 2 saksi, ya ada wali, itu sudah cukup. Untuk Syafi'i, Maliki memungkinkan hadis itu a'linun nikah, umumkanlah pernikahan. Sehingga menurut mazhab Maliki harus tersiar minimal ke sekitar itu tahu. Indah Maliki tidak sah kalau sembunyi-sembunyi. Menurut Maliki, Allahu a'lam. Ya, tapi kan tidak harus. Bukan berarti atas dasar itu terus kemudian dia tersiar tuh, maksudnya bukan tersiar Sandi apa Sidoarjo, Jawa Timur. Ya enggak. Ya minimal tetangganya tidak jadi omongan, oh itu bojone ngono ya. Itu suaminya, oh itu istrinya. Jadi paham. RT RW tidak digerebek. Gerebek lain. Ya itu maksudnya. Nah. Jadi wailah taf'alu itu jika kalian tidak melakukan. Kalau ini sekarang bukan tidak melakukan, tapi mempersulit. Dilakukan tapi syaratnya banyak. Jadi syarat rukun nikah sekarang ditambah. Ya, ditambah. Seserahan sekian juta rupiah, ditambah lagi rukun nikahnya, gedung, ditambah lagi rukun nikahnya. Jadi banyak syarat sama rukun nikahnya sekarang. Karena rukun nikah kan cuma, kalau kita belajar dulu kan cuma rukun nikah itu saksi, 2 saksi, wali, mempelai laki, mempelai perempuan, ijab kabul itu aja rukun nikah. Mahar masuk syarat nikah, tidak masuk rukun nikah tapi masuk syarat. Itu aja. Ya kan? Ada di sini rukun nikah, gedung, sedung, bedung, nggak ada. Nah, kita nanti di Surabaya itu mulai pokoknya saya setiap majelis ada bahas ini saya sampaikan, terserah. Atau di Surabaya, sekarang alhamdulillah ada beberapa yang ya mengikuti lah. Ya, tapi walaupun tidak langsung, tapi lebih disederhanakan. Jadi akad masuk langsung perempuan, sudah selesai. Maulid selesai. Urusan si laki mau buat walimah di rumah tempatnya ya terserah. Tapi harus diperhatikan itu tadi. Jangan cuma jadi semacam beban sosial. Makanya dikatakan di dalam Marokil Ubudiyah itu ma'ahlakan nas illan nas. Tidak ada yang membinasakan manusia kecuali manusia. Ya kan? Kita susah sendiri karena ikut apa katanya orang. Padahal waktu kesusahan orang juga tidak nolongin. Kan tadi. Majah biarkan menikah. Ya. Apa yang datang dengan hukum nikah dan wasihate dan absahnya nikah. Ya. An Abi Musa radhiyallahu anhu Rasulullah nikah illa biwaliyin. Ini tidak ada nikah kecuali dengan wali. Walaupun nanti tentang penafsiran wali ini berbeda lagi mazhab. Tidak boleh perempuan jadi wali muktamad 3 mazhab, tidak boleh kecuali Hanafi. Ya, juga tentang masalah janda. Itu ada salah persepsi nanti mungkin ada hadis ini. Kepala Abu Isa Imam Tirmidzi mengatakan dalam bab ini ada hadis dari Siti Aisyah juga, Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Imran bin Husain, Anas bin Malik radhiyallahu anhum wa Nabi. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu anna Nabiyya
sallallahu qala al-baghaya allati yungkihna al-husana bighairi bayyinah. Baghaya, para pezina-pezina itu atau mohon maaf pelacur itu adalah wanita-wanita yang yungkihna al-husana, menikahkan diri mereka sendiri tanpa ada bukti. Dalam bab ini Imran bin Husain, ada hadis dari Imran bin Husain dari Anas dari Abu Hurairah. Wal amal ala hadza, pengamalan berdasarkan hadis ini. Indah ilmu menurut mayoritas ahli ilmi min ashabin Nabi SAW, dari para sahabat Nabi SAW, Umam Badam dan orang yang setelah mereka, minat tabi'in dari para tabi'in dan selain mereka kemarin. Qalu, mereka semua sama berkata, la nikah illa bi syuhudin, tidak ada nikah kecuali dengan syuhud, saksi-saksi. Lam yaqtaliqu bidzalika man madha minhum, tidak berbeda tentang hal ini siapa orang yang telah berlalu di antara mereka para ahli ilmu. Ila qauman minal mutaakhirin, kecuali sekelompok orang dari mutaakhirin ahli ilmu dari ahli ilmu. Wa inna maqtalaba al-ilmi bi hadza idza syahida wajib ba'da wahidin. Hanya saja berbeda ahli ilmu dalam hal ini apabila bersaksi satu kemudian satu lagi. Kalau kami minal kubah boleh la yajuzu nikah atas syahidan. Tidak boleh nikah sampai menjadi saksi dua saksi ma'an bersama-sama. Indah uqdatin nikah, ketika simpul pernikahan, ketika akad nikah. Enggak boleh dua itu satu nyicil saksinya, satu kemudian satu, atau satu kemudian yang satu tahu dari yang ini. Nggak bisa. Harus dua itu bersama-sama, dan dua-duanya laki, syaratnya adil, tidak bukan orang yang fasik. Makanya dianjurkan sebelum akad nikah itu kita selalu membimbing itu memperbarui taubat, ya kan? Astagfirullah sebelum akad nikah. Karena syaratnya pernikahan itu adalah saksi yang adil. Nah, sedangkan kebanyakan kita yang maksiatnya ini karena fasik, maka sunnahnya memperbarui tobat di majelis sebelum akad nikah. Kedua, Batul Madinah, sungguh telah memandang sebagian ahli Madinah adalah usyida wahidun ba'da wahidin, kalau dipersaksikan satu orang baru kemudian satu orang lagi, fa'idu jaizun, menurut sebagian ahli Madinah itu boleh. Idza a'lanu dzalika, pokok diumumkan, mereka mengumumkan pernikahan ini. Ini qaul Malik, ini yang saya singgung tadi. Ini pendapatnya Imam Malik bin Anas. Imam Malik tidak harus mempersaksikan saksi itu dua langsung, yang penting tersiar pernikahan itu di sekitar itu. Mazhab Maliki. Jadi hak kata oleh Ishaq. Begitu juga pendapatnya Imam Ishaq bin Rahawai, salah satu imam mazhab dulu, muridnya Imam Syafi'i. Fima hakan al-Madinah, dari apa yang dia hikayatkan dari Madinah. Qala ba'dul ilmi, sebagian ilmu berkata, ya justru syahadatul rajulain wa imra'atan bin nikah. Boleh saksi satu laki-laki dan dua perempuan dalam pernikahan. Wa qala Ahmad laisa, ini pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dan Ishaq bin Rahawai. Mu'tamad mazhab Syafi'i, dua itu syaratnya keduanya harus laki, harus adil, balik, mukallaf. Islam balik berakal sehat, adil. Kalau mazhab Hambali boleh, pokoknya ada satu laki, yang satunya diganti dua perempuan. An-Khunsa binti Khidam Al-Ansari radhiyallahu anha, anna abaha zawwaja wa yatayyib, bahwasanya ayahnya Khunsa ini pernah menikahkan si Khunsa ini, sedangkan Khunsa sudah dalam keadaan janda. Fakarihat dalika, maka Khunsa tidak suka dengan pilihan ayahnya di posisi janda. Fa'atatin Nabi SAW qarad nikah, maka datanglah si Khunsa ini kepada Nabi SAW, maka Nabi menolak pernikahannya, membatalkan pernikahannya si Khunsa ini. Dari Abi Hurairah, ini belum tete ya, nanti saya jelaskan dulu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW la tunkahu thayyibu hatta tustamar. Janganlah dinikahi, tidaklah dinikahi thayyib, janda itu sampai dimintai tanda untuk dia mengizinkan. Wala tunkahu al-bikru hatta tusta'dzan, dan jangan dinikahkan bikir gadis sampai dimintai izin. Wa idnuhas sumut, dan izinnya gadis itu biasanya diam. Biasanya diam saja itu berarti setuju. Kalau setuju berarti dia komentar. Itu gadis. Karena gadis itu nggak mau seperti janda. Kalau janda langsung ngomong, setuju, nggak setuju ngomong. Kalau gadis, iya. Kalau bu, ngomong tapi Abu Isa Tirmidzi mengatakan
Dalam bab ini ada hadis dari Umar, Abdullah bin Abbas, Aisyah, dari Urs bin Amirah. Hadis Abi Hurairah yang di atas tadi itu hadis itu hasanun sahih, hadis hasan sahih. Wal amal ala hadain dalam ini. Pengamalan berdasarkan hadis tadi menurut kebanyakan ahli ilmu, mayoritas anna thayyibah, mayoritas ulama, bahwasanya gadis la tuzawwaju hatta tustamar, tidak dinikahkan sampai dimintai izin. Wa in zawwajal abu min ghairi istamira fakana dzalika fa nikah mafsuqun inda amatil. Meskipun wa in zawwaja, dan jika menikahkan akan gadis dari siapa ayahnya sendiri, meskipun ayahnya sendiri menikahkan tanpa izin dari si bukan gadis sama janda tadi, dinikahkan oleh si ayahnya sendiri tanpa izin si janda tadi, lalu janda itu anaknya itu yang janda itu tidak suka, maka nikahnya batal menurut mayoritas ahli ilmu. Nah ini saya belum titik, masih ada lanjutan. Waktu baru lebih minta sudah itu sepakat ya. Kalau janda sepakat ulama mayoritas, karena inilah makna di hadis lain yang disebutkan seperti di Bukhari, as-sayyibu aula bi nafsiha. Janda itu lebih berhak untuk dirinya sendiri. Ini banyak disalahpahami, banyak. Terus dikandani ini aja sekarangmu. Tanya sama saya, apa ini nikahnya janda loh ini? Ya meskipun janda tetap harus ada wali. Bagaimana katanya boleh loh? Itu salah paham saya bilang terhadap hadis as-sayyib aula atau ahaqqu bi nafsiha. Janda itu lebih berhak atas dirinya sendiri. Itu maksudnya itu dia berhak bisa memilih karena dia sudah ada pengalaman. Dia sudah bisa memilih. Kalau gadis belum ada pengalaman. Dan itu pun, jadi kalau janda itu boleh menolak, itu maksudnya janda lebih berhak. Tapi dalam akad nikah tetap yang menikahkan adalah walinya, bukan moro-moro. Nah itu dipertegas lagi hadis yang di atas tadi, bahwa ya pelacur itu adalah wanita yang menikahkan dirinya sendiri itu pelacur. Gitu. Sampai paling ekstrim pun mazhab Hanafi, paling ekstrim mazhab Hanafi itu janda, dia harus nggak bisa dia menikahkan dia harus menyerahkan itu kepada satu orang yang dipandang bijaksana untuk menikahkan dia. Nggak bisa dia tiba-tiba ya hanya pelacur yang menikahkan dirinya sendiri. Waliyahzubillah. Jadi banyak disalahpahami dia orang awam. Jadi kan dari ngeyel dan bilang misalkan ilmunya begitu, belajar dari mana? Suruh ngaji lagi. Ya. Jadi kalau janda itu orang. Kalau sekarang bagaimana kalau gadis itu? Waktu apa ilmi kita suci bekar. Berbeda pendapat ilmu dalam menikahkan gadis. Ya. Beda. Idza zawwajahunal aba, apabila yang menikahkan mereka adalah ayah-ayahnya. Apa itu ayah kakek ke atas. Abahnya kakek kalau masih ada. Itu yang paling berat. Garis lurus ke atas. Faro'a akal ilmi minal kubah Karim annal abah itu suci pikir wajib balik ke orang dia. Falam tentu suci bilang menikah mafsuh. Ya. Mayoritas ahli ilmu dari ahli Kufah dan selain mereka memandang berpendapat bahwa ayah kalau dia menikahkan bikir gadis sedangkan dia sudah balik, karena hukumnya gadis yang yatim yang belum balik itu ada hukum sendiri. Ya, menikahkan gadis sedangkan dia sudah balik tanpa perintah atau izin dari gadis itu, lalu dia si gadis lam tarto tidak rito siapa bikir tadi bitazwijil ab dengan pernikahan dari ayahnya, maka nikahnya mafsuh, batal. Itu pendapat ahli Kufah. Belum titik. Pokoknya ba'du ahli Madinah, sebagian ahli Madinah berpendapat tazwijul abi halal bikri jaizun wa in kariyat dalika. Menikahkannya ayah kepada anaknya yang masih gadis itu boleh meskipun si gadis tidak suka. Tapi ini ada syarat. Meskipun pendapat yang membolehkan ada syarat. Yang terus saja tidak ada permusuhan antara si gadis ini dengan calonnya, antara si calon dengan mertuanya, dengan antara gadis ini dengan dan seterusnya. Ada beberapa syarat. Dan syaratnya lagi kufu. Si gadis ini sama anaknya lagi kufu dan bukan orang fasik, bukan. Itu syaratnya. Hanya si abah ini sudah milih betul-betul, kok tetap tidak mau. Nah ini boleh menikahkan menurut pendapat ini muktamad yang dipakai oleh Imam Syafi'i.
Wa huwa qaulu Malik bin Anas wa Syafi'i wa Ahmad wa Ishaq. Ini pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ishaq bin Rahawayh. Kecuali Abu Hanifah. Abu Hanifah ikut yang Kufah tadi. Ya, mazhab Hanafi itu boleh menolak si gadis tadi kalau tidak suka meskipun ayahnya. Kalau mazhab Syafi'i tidak boleh karena ayah itu wali mujbir. Ya, wali mujbir. Mujbir itu dari ajbaro yujbiru, artinya memaksa. Mujbir itu hanya punya wali yang otoritatif, yang otoritasnya besar. Makanya kalau bukan ayah yang menikahkan, contoh ayahnya meninggal, yang menikahkan saudaranya sudah balik, boleh jadi wali. Baik adik, tidak harus kakak loh ya. Adiknya pun kalau sudah balik boleh jadi dia barep anak yang pertama umpama si perempuan ini. Dia cuma punya adik tapi balik adiknya ini, nggak harus kakak. Jangan salah paham, saudara itu tidak harus kakaknya, saudara lakinya pokoknya yang sudah balik mukallaf, ya tadi adil sudah memenuhi syarat-syarat saksi. Maka kalau tidak ada ayahnya, ya saudaranya. Nah, tapi ada tapinya, karena bukan wali mujbir, maka kalau selain ayah yang menikahkan, itu harus minta izin, karena dia bukan wali mujbir. Minta izin, saya sering mengingatkan itu. Kalau besok ada pernikahan, karena ngadep ke kita minta. Kemudian mana? Yang menikahkan siapa ini? Saudaranya. Sudah minta izin belum? Ada ya itu syaratnya. Itu minta izin. Izinkan saya untuk menikahkan kepada engkau dengan bahasa apa saja. Engkau kepada laki-laki bernama fulan dengan mahar ini. Ya sudah saya izinkan. Itu izin, bukan wakil ya. Ada salah paham, bukan taukil ya. Itu izin. Kalau wakil itu nggak berhak. Wakil itu contohnya walinya berhalangan, ya wakilkan, itu namanya wakil. Izin ini dari kemanten perempuan sekedar izin mengetahui bahwa dia memang sudah ridho dengan pernikahan itu. Ini kalau walinya bukan mujbir. Kalau mujbir tanpa izin ayah. Atau walinya mujbir tapi janda yang mau dinikahkan ini tetap minta izin. Hati-hati. Ini banyak kelihatannya sepele di masyarakat. Kita kan luput. Ini selalu kalau janda, kalau selalu saya tanya, sudah minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau balikannya nggak ada pembahasan, kalau ayahnya nggak setuju. Kalau ayahnya setuju ada pembahasan, itu namanya adl. Adl itu ngeyelnya wali tidak mau menikahkan. Itu namanya pembahasan, namanya adl. Iya, itu namanya adl. Lah adl itu dilihat nanti. Kalau ayahnya tidak setuju, itu namanya adl kasusnya. Wala ta'duluhunna. Jangan kalian memaksakan untuk memisahkan. Jangan kalian berbuat adil kepada wanita yang kalian walii. Itu ada larangan di Quran. Tidak boleh berbuat adil. Nah, adil yang sifat ngeyelnya wali tidak mau menikahkan, itu dilihat nanti. Itu akan, kalau secara hukum syar'i, hakim yang memanggil dia nanti. Kenapa kamu tidak mau nikahkan? Oh, rodanya kurang. Ini cuma roda 2. Bawahnya roda 2 bukan roda 4. Nah, kalau gitu kan bawa truk sekali kan rodanya banyak, rodanya 8. Kurang rodanya. Roda 3 semen. Roda 3. Enggak datang orangnya Pak. Lagi muntah Pak. Iya. Itu. Kalau adanya cuma masalah itu, kurang vitamin F, fulus, vitamin D, duit. Ya. Itu adilnya tidak berlaku, nggak boleh dia adil begitu. Hakim tetap harus mengatakan dia kamu harus menikah karena syarat. Adilmu itu bukan adil yang syar'i. Adil yang syar'i itu orangnya fasik umpama, si laki orangnya fasik, dia tidak mau nikah kendak itu orang itu fasik. Nah, itu boleh, itu namanya adil. Nggak bisa. Berarti prakteknya ayahnya harus tuh. Iya nanti dipanggil sama kawah, harusnya begitu. Harusnya begitu, dipanggil. Alasannya kenapa dia adil itu akan ditanya. Kalau mangkir saya dipanggil terus ya hakim yang menikahkan, walinya hakim. Tadi bahas soal menikah semua, tapi kan belum dibahas ta'aruf. Iya, saya kan bahas menurut ini. Ta'aruf itu nanti antum mau nikah lagi tak? Curiga saya kok tanya dia ta'aruf. Fenomena ta'aruf itu pembohongan sebenarnya. Mohon maaf. Ya begini, ta'aruf. Saya jawab saya tutupkan dulu lah. Saya bahas itu. Baik, Kak.
Ini sudah setengah 9. Saya tutupkan dulu ini. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, al-ayyim ahaqqu bin ini hadis yang sering disalah pahamkan oleh al-ayyimu ahaqqu bi nafsiha min waliyah. Ayyim ini sayyid, al-ayyim itu sayyid yang sudah, atau dalam secara bahasa ayyim itu yang sudah punya zaujun atau sudah pernah punya zaujatun, baik masih jadi atau tidak jadi itu disebut ayyim. Kalau sayyid itu memang sudah tidak jadi. Kalau ayyim itu yang sudah pernah punya pasangan atau masih punya pasangan itu ayyim. Atau yang belum itu ayyim. Ayyim itu janda itu lebih berhak kepada dirinya daripada walinya. Ini sering disalah artikan itu kali. Katanya boleh menikah, tidak bisa. Ya dia pun harus serah kepada minimal, dia harus serah kepada tahkim, kepada satu orang yang bisa menikahkan dia. Wal bikru tusta'dzan, sama. Gadis itu dimintai izin fi nafsiha, wa itu sumatwa, dan izinnya gadis biasanya diam. Dari Abi Hurairah Rasulullah yatimatu tustamar fi nafsiha. Anak yatim itu dimintai izin dalam dirinya, fa in sumatan, kalau diam bahwa itu maka itulah izinnya, wa in aba, jika tidak mau fala jawaza alaih, maka tidak ada kebolehan atasnya untuk dinikahi. Ya. Terutama yatim yang belum balik itu nggak boleh dinikahi sampai tunggu baliknya. Kalau Abu Isa Amil Babi Nabi Musa bahkan boleh menikahkan belum balik, masih berumah tangganya nanti setelah itu, setelah dia balik, ya boleh. Tapi anak yatim yang belum balik ini nggak bisa dinikahkan karena waktu wali mujibir pun, ya, kecuali wali mujibirnya. Ya. Kalau Abu Isa tapi balik ya, karena tapi kan yatim kan biasanya ayahnya sudah meninggal, yatimah, yatim perempuan belum balik, berarti kan ayahnya sudah tidak ada, berarti wali mujibirnya sudah tidak ada. Ini tidak boleh dinikahkan oleh saudaranya, tidak boleh, belum balik. Sampai ditunggu baliknya baru boleh nikahkan. Itu pun minta izin karena bukan wali mujibir. Kalau para ulama, Abu Isa Imam Tirmidzi mengatakan dari Nabi Musa, dari hadis wafil bab, dan bab ini ada hadis dari Nabi Musa dari Ibnu Umar, ada itu Hasan, ini hadis Hasan. Ikhtilaf ahli ilmi, para ilmu berbeda pendapat tentang tazwijil yatimah ini, tentang menikahkan anak yatim perempuan. Rabat aliman dan yatim tazwijat, memandang sebagian ulama bahwa yatim perempuan itu kalau dinikahkan fanikah mauqufun hatta tablugha, maka nikahnya mauquf, dipending sampai balik. Nikahnya itu tergantung sampai balik. Pada balagot balal khiyar, maka kalau sudah balik si anak yatim perempuan tadi, bagi anak yatim perempuan itu terdapat khiyar, pilihan fi ijazat nikah, dalam melanjutkan pernikahan tadi atau atau membatalkannya. Dikasih pilihan, karena balik berarti sudah sempurna. Jadi ini masih terus sebenarnya. Kalau bagi tabi ini berkata sebagian tabi dari Kufah. Kalau batum, sebagian pendapat lagi la yajuzu nikah yatim tablugh, tidak boleh menikahkan anak yatim perempuan sampai balik. Wala yajuzu khiyar nikah, dan tidak boleh khiyar dalam nikah. Qaul Sufyan Tsauri wa Syafi'i, ini pendapat muktamad mazhab Syafi'i yang saya singgung tadi, tidak boleh menikahkan anak yatim perempuan sampai balik. Imam Sufyan Tsauri juga begitu pendapatnya, wa Syafi'i dan selain keduanya minal ilmi, daripada ilmu. Kalau Ahmad wa Ishaq, Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq bin Rahawai berpendapat idza balaghatil yatimah tis'a sinin, kalau sudah sampai umur 9 tahun, fasuwijat, lalu dinikahkan, faradiyat, lalu ridho si anak yatim tadi, fanikahu jaizun, maka nikahnya boleh, wala khiyara la idza adraka, dan tidak perlu khiyar lagi ketika sudah balik. Wallahu a'lam bishawab. Masalah ta'aruf, intinya itu kan hadisnya itu dari Rasul itu kan masalah melihat. Jadi di zaman Rasulnya itu melihat, tidak ada masalah pacaran, runtang-runtung, hubungan tidak jelas, bagi bersepi-sepi. Yang ketiga adalah syaitan. Itu banyak, ngeri. Kalau nggak percaya, sekarang nggak percaya sekarang buka berita kriminal, pemerkosaan, pelecehan. Itu lihat latar belakangnya macam mana, coba lihat. Eksperimen. Macam mana latar belakangnya, buka. Saya ngeri kadang nggak sengaja ada berita itu kita lihat. La ilaha illallah. Ngeri. Jadi dulu kan kata Rasul, ada seorang sahabat, ya Rasul saya mau nikah. Kamu sudah lihat? Belum ya Rasul. Kau lihat dulu. Menikah. Dia tuh wajah sama telapak tangan. Kalau mau ya utus orang untuk menyelidiki perempuan itu. Itu. Ada yang menarik. Saya sudah pernah ceritakan balik ini.
Waktu saya umroh kemarin terakhir itu sama Gus Syafri itu kita berziarah ke rumahnya Syekh Muhammad Ismail itu bin Zain di Al-Yamani, di mana? Mekah. Dia barusan saja menikahkan putranya. Cerita. Kita tanya-tanya tentang adat. Cuma apa dia cerita. Di sini itu entah saya nggak tahu pakai itu ada dari dulu, Pak. Jadi cerita ada di situ dulu di Mekah itu. Waktu itu kebiasaan dan itu dilaksanakan sampai sekarang. Maka nikah dulu, yang pokoknya penuhi syarat pernikahan tadi, wali dan sebagainya, undang bagian saja. Sudah selesai nikah, si laki tetap tinggal di rumahnya, si perempuan tetap tinggal di rumahnya si perempuan. Loh, kok ada nafkah? Nafkah itu baru ada setelah tamkin. Tamkin untuk istinta. Terus usah disyarahkan. Jadi itu baru ada nafkah. Belum ada nafkah. Masih hidup di masing-masing. Nanti kalau bahasanya kalau anak muda sekarang apel, tapi ini apelnya halal, suaminya. Nah, nanti kalau itu bertandang ke rumah istrinya, tapi ada mahramnya, takutnya teruk. Takutnya teruk. Didampingi. Didampingi bukan karena ada halal, takutnya teruk tadi. Kalau main dagang. Ya, terus setelah itu sampai sekitar terserah, kadang sebulan, kadang 2 bulan sudah ada merasa chemistry katanya. Anak muda chemistry-nya sudah cocok, baru dirame-ramekan. Dirame-ramekan baru kumpul. Jadi gitu. Jadi pacarannya setelah nikah. Tapi belum ada apa-apa. Artinya hikmahnya apa? Ya sama tuh bilang kita tidak pernah kalau ada perceraian pun itu belum punya anak, belum ada tanggungan. Nggak cocok chemistry-nya. Gitu. Kalau gitu insya Allah nggak ada buat-buatan, nggak ada. Insya Allah nggak ada buat-buatan. Itu berarti adat ya, nggak ada. Ya, kebiasaan tapi bagus, saya pandang bagus juga. Daripada di sini sekarang ya. Ini solusi juga karena nggak seperti kayak Siti Nurbaya katanya anak sekarang sama Siti Nurbaya dijodohkan. Ya buktinya orang-orang tua kita, masuk kita, saya ketemu itu di Guam tidak ada. Saya lihat cocok. Nggak ada pacar-pacar. Orang tua kita juga gitu. Ya, yang pacaran 7 tahun geletek, akad 1 bulan, ya, innalillah. Itu yang antum bilang tadi, kayaknya dibagus. Ya memang dibagus-baguskan. 7 tahun itu palsu berarti. Kan gitu. Baru ketahuan yang 1 bulan itu. Nah, itu saya rasa alternatif lain yang adat tadi kebiasaan. Bagus juga. Ini kan belum ada apa-apa. Kalaupun nggak cocok chemistry-nya ya sudah. Belum dirame. Tapi kan yang tahu itu cuma keluarga dekat. Tapi mau naik ngerumpi ya. Gosip-gosip ini. Allah a'lam bishawab. Bismillah. Ya Rabbana Rabbana biladana karana wa ana surabana ala surabana batub tauba tawsilu kulla tauba rasulana al-awrati amin ruwati wa ghfir li walidina rabbi wa mawludina wa nali wa naqwati wa sa'iril khillah kulli dhi mahabbah Iratina usubah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wa judan abna Isabin min Mustafa Rasuli Suli salam salam rabbi alaihi at-habbi wa sahbihi dan al-ghasi suhbi walhamdulillahi bil-bari wa Badina biman hidayt wa ala biman afayt wa ala biman tawallayt barikan bima atayt kina syarra ma qadayt min rabbi wa lakun Izilman wal ula izu Sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah. Makanya Pak wani-wani gawin-gawin kalau nak ta'aruf ya oleh cerita. Warna janda.
Oh ya. Cuma janda ya suka gelap. Pengalaman. Janda kembang. Janda tidak punya kudu, tapi tahajud. Punya apa? Anak. Jadi gak mau rondo telas. Maunya janda kembang. Jalan sing kembang lu. Hah? Ya. Apa? Kalau yang kembang. Kayak yang kembang apa? Pokoknya kembang Kamboja. Janda kembang Kamboja. Umur sudah Saya juga kembang kembang. Dari apa? Oh iya. Udah balik. Dari apa? Untuk status izin nanti yang ayam tadi itu sama yang sudah didukur dan yang belum Ketok. untuk izin. Oh, iya sama. Sama. Pokoknya tidak harus syaratnya dukul tidak. Saya bikin ketok ini. Bismillah. Apa? Salah ya apa? Datangnya kan bab nikah ya. Nikah, ini tidak apa-apa. Karena berencana bolos nanti pasti dipaksa aja. Alasannya bab nikah. Boleh enggak? Oh iya, sebelum matiin.